Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Arab dari nol, belajar bahasa Arab dari nol. Dan sebelum kita memasuki pelajaran ketiga, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian isim ditinjau dari segi kejelasannya. Taqsimul ismi bin nadhari ila ta'yini. Isim dalam bahasa Arab atau kata benda itu ada dua. Di segi kejelasannya, pertama isim nakiroh dan isim ma'rifat. Isim nakiro adalah isim yang belum jelas penunjukannya, artinya masih bersifat general, masih umum. Sedangkan isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas penunjukannya, sudah spesifik. Tandanya atau ciri-cirinya isim nakiro adalah diakhiri dengan tanwin, contohnya nomor satu, baitun. Sedangkan isim ma'rifat, tandanya itu diawali dengan alif lam, yaitu al-baitu. Jadi baitun adalah sebuah rumah, kita belum tahu rumah yang mana, sementara al-baitu adalah rumah itu atau rumah tersebut. Sudah tahu mana yang dimaksud. Berikutnya adalah ada kitabun al-kitabu, lalu qalamun al-qalamu, dan jamalun al-jamalu. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, nah sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kalimat dalam bahasa Arab, yaitu al-jumlatul mufidah, kalimat yang bermanfaat, yang lengkap lah ya, atau al-kalam. Al-jumlah atau kalimat, jumlah itu atau kalimat, ada dua. Yang pertama disebut dengan jumlatul ismiyah, dan yang kedua jumlatul fi'aliyah. Jumlatul ismiyah, jumlah adalah kalimat, artinya ismiyah itu adalah terkait dengan isim. Yang maksudnya jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang dibentuk atau diawali dengan isim, kata benda. Baik, nah, di bawahnya ada keterangannya, jumlah mufidah adalah susunan kata yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim, dengan kata benda. Jadi karena kita tidak membahas kata kerja atau fi'il, maka jumlatul fi'aliyahnya kita nggak bahas. Jadi kita hanya membahas mengenai jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah, kalau kita melihat ada kalimat yang dibentuk oleh isim atau jumlah ismiyah, jumlatul ismiyah, maka kita hanya mencari dua komponen. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar. Kalau ada dua-duanya, berarti itu sudah termasuk jumlah atau kalimat yang sempurna. Bisa ditambah yang lainnya, tapi minimal dua itu. Apa mubtada? Mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Jadi mubtada sesuatu yang memulai satu kalimat itu adalah subjek, dan khobar adalah yang menyempurnakan makna mubtada, yang menjelaskannya, itu namanya predikat. Dan dua-duanya itu marfu. Ya, kalau kita lihat dua-duanya adalah marfu, diakhiri dengan dhammah atau dhammatain. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita praktekkan mana mubtada dan mana khobarnya. Baiklah, kita masuki pelajaran ketiga, ad-darsus tsalits, halaman 14. Kita lanjut ke baris pertama, ini perbedaan antara isim nakiroh atau isim yang belum jelas penunjukan bendanya dan isim ma'rifat yang sudah jelas. Isim nakiroh contohnya baitun, isim ma'rifatnya al-baitu. Kemudian kitabun, sebuah buku, ini adalah isim nakiroh, belum tahu ya buku yang mana. Dan al-kitabu adalah isim ma'rifat, artinya buku itu sudah tertentu penunjukannya. Lalu qalamun, al-qalamu, jamalun, al-jamalu. Kita mulai dari pembentukan kalimat yang sempurna, terdiri dari subjek dan predikat. Al-qalamu maksurun, pena itu patah, maka al-qalamu ini adalah isim ma'rifat, dia juga berkedudukan sebagai subjek atau mubtada, dan dia marfu ya, karena diakhiri dengan dhammah. Lalu maksurun adalah khobar atau predikat, dia juga marfu. Yang berikutnya al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Yang berikutnya al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ini udah tahu lah ya artinya. Lalu kita langsung ke nomor 1 sampai ke nomor 10. Saya akan bacakan yang memang ada kalimat yang barunya saja. Nomor 1, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kita lihat jadidun baru, qadimun adalah lama. Ini satu kata yang bertolak belakang.
berlawanan. Kemudian nomor 2 al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Shaghirun itu kecil, kabirun itu besar. Ya, al-himaru itu keledai. Silakan dipelajari. Lalu nomor mana ya? Yang enggak ada sebelumnya. Nomor 8. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Artinya batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-hajaru sebagai subjek atau mubtada, thaqilun sebagai predikat atau khobar, wa-nya itu sebagai huruf atof, huruf sambung, lalu al-waraqu sebagai subjek atau mubtada, dan khafifun sebagai khobar atau predikat. Dua-duanya sama-sama marfu' karena diakhiri dengan dhammah dan dhammatain. Lalu kayaknya udah semua ya, terjemahnya udah hafal semua. Insya Allah kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Lanjut ke halaman ke-15, tamarin, latihan-latihan. Perintah pertama, latihan pertama, iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Jadi tulislah dan bacalah dan tulislah dan dengan menempatkan di awal-awal di akhir kalimat-kalimat kata-kata. Contohnya masjidu, masjidun, al-masjidu. Al-ma'u ma'un, al-baitu babun, qalamun al-qalamu, dan seterusnya. Jadi silakan dilanjutkan. Yang ada di awal alif lam maka jangan ditanwin karena itu sebagai isim ma'rifat, dan yang tidak punya alif lam diakhiri tanwin itu adalah isim nakirah. Latihan kedua, perintahnya iqra waktu, baca dan tulislah. Ini juga silakan dibaca. Saya akan baca beberapa aja yang ada kosakata barunya, yaitu yang pertama mana ya? Al-masjid, semuanya sudah tahu lah ya ini ya terjemahnya. Mungkin yang langsung aja nomor 8. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-imamu sebagai mubtada atau subjek marfu dan dia isim ma'rifat, lalu jalisun adalah mubtada khobar atau predikat. Wa itu adalah huruf atof, huruf sambung. Lalu latihan ketiga, imla'ul faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Isilah ruang kosong itu dengan menempatkan kata-kata yang sesuai dari kalimat atau kata-kata berikut ini. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kata, silakan disesuaikan, diisi. Jadi di sini diberikan subjeknya atau mubtadanya dan kita disuruh mengisi predikatnya atau khobarnya. Saya nomor 1 aja, nomor mana ya? Nomor 4 aja lah ya. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Al-waraqu sebagai subjek atau mubtada dan khafifun sebagai predikat atau khobar, sama-sama marfu'. Demikian, kita lanjut ke halaman berikutnya. Latihan berikutnya pada halaman 16, perintahnya adalah imla'ul faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Itu isilah tanda-tanda yang kosong di sini dengan kata-kata dan menempati kata-kata yang sesuai. Jadi silakan diisi sendiri. Saya akan memberikan contoh, mungkin hanya 1 atau 2 saja. Contohnya mungkin saya di nomor 8 titik kabirun. Ini adalah khobar atau predikat. Jadi kita diminta untuk mengisi subjeknya atau mubtadanya. Kabirun contohnya al-masjidu kabirun. Masjid itu besar gitu ya. Dua-duanya marfu'. Kemudian di kotak ini ada al-kalimatul jadidah, adalah kata-kata baru di pelajaran ini. Yang pertama adalah al-qamaru, bulan ya, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kayaknya udah pernah ya, kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun bersih dingin, lalu shaghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun pecah, lalu thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah bagus, waqifun berdiri, dan jalisun duduk. Untuk 2 baris terakhir ini juga sama seperti yang di awal, yaitu adalah untuk membedakan mana yang isim nakiro dan isim ma'rifat.
Najmun, sebuah bintang, ini adalah isim nakiroh, karena kita tidak tahu bintang yang dimaksud yang mana. Dan diakhiri dengan tanwin. Sedangkan an-najmu adalah bintang tersebut. Jadi kita sudah tahu bintang yang dimaksud, ini disebut dengan isim ma'rifat. Lalu yang kedua, contohnya rojulun ar-rojulu, lalu dikun ad-diku, dan tolibun at-tolibu. Demikian, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya.